Ini sekelumit kisah dari pemberontakan PKI di Madiun yang meletus pada tahun 1948. Sekelumit kisah tentang kekejaman pasukan simpatisan PKI yang membunuh mantan Gubernur Jawa Timur Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau akrab dipanggil Pak Suryo dan 2 orang lainnya. Kisah pembunuhan mantan Gubernur Jawa Timur dan 2 orang lainnya itu dituturkan oleh warga yang melihat langsung detik-detik sebelum mantan Gubernur Jawa Timur itu dibunuh dengan kejinya. Mengutip buku Madiun dari Republik ke Republik, yang ditulis Letjen Himawan Sutanto. Warga yang menyaksikan langsung detik-detik pembunuhan mantan Gubernur Jawa Timur Suryo dan 2 orang lainnya itu bernama Kromo Astro. Menurut Himawan Sutanto, peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 November tahun 1948. Ketika itu pasukan besar PKI yang bergerak dari kawasan Gunung Lawu kelihatan bergerak terus ke utara dengan arah tujuan daerah Purwodadi setelah Madiun dapat direbut oleh pasukan Siliwangi dan pasukan TNI dari Jawa Timur. Saat itu, seorang saksi mata, bernama Kromo Astro penduduk desa Planglor, Kecamatan Kedung Galar, Ngawi, dengan penduduk desa lainnya merasa heran melihat iring-iringan barisan yang terdiri tentara berseragam pakaian hitam-hitam yang juga diikuti oleh ibu-ibu yang menggendong anak-anaknya. Kromo Astro ketika itu sedang menjadi kamituo desa Planglor. Kromo Astro pun mengenang peristiwa yang kemudian berujung pada pembunuhan mantan Gubernur Jawa Timur Pak Suryo. Waktu itu saya merasa kaget melihat beribu-ribu orang yang lewat desa. Sampai jalan besar jurusan Ngawi Solo menjadi penuh sesak. Tiba-tiba dari arah barat meluncur suatu mobil sedan berwarna hitam. Dari mobil itu keluar 3 orang yang langsung ditodong dengan senapan. Dilucuti dan diseret beramai-ramai, kata Kromo Astro seperti dikutip Himawan Sutanto dalam bukunya. Kromo Astro melanjutkan kesaksiannya, ketika itu ketiga orang itu akan dibunuh di hutan jati, di pinggir jalan besar, tetapi saya dapat mencegah untuk tidak dibunuh di tempat itu. Sebab tempat itu adalah jalan penduduk kalau ke pasar. Nanti rakyat takut kalau ke pasar. Waktu itu datang seorang yang naik kuda, yang oleh yang lain dipanggil Pak Amir. Kemudian saya dengar, Pak Amir memerintahkan agar ketiga orang itu dibunuh saja di dalam hutan yang lebih jauh. Ketiga orang itu kemudian diarak beramai-ramai ke dalam hutan sambil terus disoraki dan dicaci maki. Ketika itu saya tidak tahu bahwa ketiga orang dibunuh dengan keji oleh PKI di hutan itu adalah Pak Suryo, mantan Gubernur Jawa Timur, Komisaris Besar M. Duriat, dan Komisaris Polisi Suroko, tutur Kromo Astro dalam kesaksiannya. Pak Amir yang dimaksud adalah Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri penandatangan perjanjian Renville yang kemudian terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Menurut Himawan Sutanto, ketika itu Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Pak Suryo, mantan Gubernur Jawa Timur, baru pulang dari Yogyakarta. Pada hari naas itu, tanggal 9 November tahun 1948, Pak Suryo baru melaporkan situasi keamanan Jawa Timur kepada Presiden Soekarno. Ketika itu Pak Suryo sudah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur Jawa Timur, tetapi menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 3 tahun yang lalu, tanggal 9 November tahun 1945, Gubernur Suryo lah di Surabaya, yang mempunyai keberanian untuk menjawab ultimatum Mayor Jenderal Manser, Panglima Divisi 5 Inggris, yang memerintahkan rakyat Surabaya, agar semua senjata yang berada di tangan TKR dan rakyat diserahkan kepada tentara Inggris dengan mengibarkan bendera putih. Gubernur Suryo dengan lantang menjawab tidak akan melaksanakan ultimatum Inggris dan memilih bertempur untuk mempertahankan kehormatan bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Terjadilah pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 yang terkenal itu. Sungguh tragis, bahwa Pak Suryo, seorang pahlawan bangsa, harus gugur dibunuh oleh bangsanya sendiri yang sedang berada di dalam suasana perang saudara, tulis Himawan Sutanto dalam bukunya, Madiun dari Republik ke Republik.